Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Setianingsih dengan NPM 2331-2013 kelas IF23B, ingin menyampaikan materi tentang hash dari mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Dedi Gunawan MKom. Nah, hash sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada hashing, hash table, hash function, collision, dan collision resolution. Yang pertama yaitu ada hashing. Menurut bahasa, hash berarti memenggal dan kemudian menggabungkan. Hashing adalah transformasi aritmatika sebuah string dari karakter menjadi nilai yang mempresentasikan string aslinya. Contohnya, kita memiliki dua kalimat atau kata, kemudian bagaimana caranya akan ditransformasikan ke dalam nilai atau angka. Nah, selanjutnya yaitu hash table. Hash table memiliki fungsi yang sama seperti halnya database. Hash table adalah array dengan sel-sel yang ukurannya sudah ditentukan dan digunakan untuk menyimpan original string. Indeks dari hash table yang dimana disebut dengan hash key. Besarnya hash table sendiri lebih kecil dari jumlah key yang ada, sehingga memungkinkan ada string yang memiliki hash key yang sama. Nah, nih contohnya. Kita memiliki dua buah original string dan ketika ditransformasikan memiliki nilai yang sama. Lalu selanjutnya itu ada hash function. Hash function adalah cara yang kita buat untuk mentransformasi aritmatika sebuah string dari karakter menjadi nilai yang mempresentasikan string aslinya. Nah, secara teori dalam transformasi string dari karakter menjadi nilai membutuhkan waktu, yakni kompleksitas waktu atau time n. Dari kompleksitas waktu yang ideal yakni algoritma konstan atau O1. Kenapa algoritma konstan? Karena algoritma konstan adalah yang paling tercepat. Namun, untuk mencapai algoritma konstan ini, setiap record harus membutuhkan suatu kunci yang unik. Nah, selanjutnya itu ada cara-cara hash function. Nah, pada dasarnya biasanya mengambil dari satu karakter awal pada string original dan diubah menjadi angka indeks yang nantinya disimpan ke hash table. Sebenarnya banyak cara untuk melakukan hash sebuah string menjadi hash key, yaitu ada mid square, division, folding, digit extraction, rotating hash, transaction, dan lain-lain. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu ada mid square. Metode ini melibatkan pengkuadratan nilai kunci dan kemudian mengekstraksi bagian tengah dari hasil kuadrat sebagai hash key. Misalnya, kita ambil kunci K, kuadratkan K menjadi K kuadrat 2. Ambil bagian tengah dari hasil kuadrat sebagai hash key. Contoh, jika K memiliki nilai 1, 2, 3, 4, maka K pangkat 2 sama dengan 1522756. Nah, jika kita mengambil 4 digit tengah, kita dapat memperoleh hash key sebagai 2275. Nah, metode yang kedua yaitu ada division. Metode ini menggunakan operasi modulus untuk menghasilkan hash key. Ini adalah metode paling umum dan sederhana. Hash key diperoleh dengan misalnya HK sama dengan K mod M, di mana M adalah ukuran tabel hash. Contoh, kita memiliki K yaitu dengan nilai 1, 2, 3, 4 dan M-nya dengan nilai 1000. Maka hash key adalah 1, 2, 3, 4 mod 1000 sama dengan 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ini mod 1000 lagi sama dengan 234. Nah, cara yang ketiga yaitu folding. Metode ini membagi kunci menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sama, dengan menjumlahkan bagian-bagian tersebut dan kemudian mengambil modulus. Langkah yang pertama yaitu bagilah kunci menjadi beberapa bagian,
Jumlahkan bagian-bagian tersebut, lalu ambil modulus dari jumlah tersebut dengan ukuran tabel hash. Contoh, jika kita mempunyai K dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bagi menjadi dua bagian, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, 8. Lalu jumlahkan 1, 2, 3, 4 itu dengan 5, 6, 7, 8. Nah, hasilnya yaitu 6, 9, 12. Jika M sama dengan 1000, Haskell adalah 6, 9, 12 mod 1000. Maka hasilnya yaitu 9, 1, 2, 6, 9, 12. Nah, kemudian 9, 1, 2, 6, 9, 12 ini mod 1000 lagi. Sama dengan 9, 12. Nah, metode yang keempat yaitu digit extraction. Metode ini memiliki beberapa digit tertentu dari kunci sebagai Haskell. Nah, langkah yang pertama yaitu tentukan digit mana yang akan diekstraksi dari kunci. Gunakan digit tersebut sebagai Haskell. Contoh, jika K memiliki nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan kita memiliki digit ke-2 dan ke-4, Haskell-nya mungkin menjadi 2, 5. Yang kelima, yaitu rotating hash. Metode ini melibatkan rotasi bit dari kunci dan kemudian melakukan operasi hash. Cara pengerjaannya yaitu putar bit dari kunci beberapa posisi, lalu gunakan hasil rotasi sebagai input untuk fungsi hash. Contoh, jika K memiliki nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam biner, putar bit ke kiri atau ke kanan dan kemudian hash hasilnya. Yang keenam yaitu transaction. Metode ini mengambil sebagian kunci sebagai Haskell. Yaitu langkahnya, potong bagian tertentu dari kunci, gunakan bagian yang dipotong sebagai Haskell. Itu acak ya, sifatnya acak. Jadi contoh, jika K yaitu bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ambil 4 digit pertama atau terakhir sebagai Haskell. Misalnya 1, 2, 3, 4 atau 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya yaitu ada collision atau tabrakan. Ya, bisa dikatakan terjadi collision atau tabrakan jika dua buah case dipetakan pada sebuah sel yang sama. Nah, collision juga bisa terjadi saat melakukan insertion atau penambahan data. Dan penyelesaian bila terjadi collision ini disebut dengan collision resolution. Tetapi dibutuhkan prosedur tambahan untuk mengatasi terjadinya collision atau tabrakan itu sendiri. Inilah collision resolution, yaitu penanganan collision ya. Terdapat dua strategi umum dalam melakukan collision resolution, yaitu closed hashing atau open hashing. Di closed hashing sendiri, yaitu memiliki beberapa bagian atau metode lagi, yaitu ada linear probing, lalu ada quadratic probing, dan yang terakhir itu ada double hashing. Nah, sedangkan di open hashing sendiri yaitu ada metode chaining. Ini closed hashing, linear probing. Misalkan kita punya hash table berukuran 10 dan fungsi hash sederhana atau HK sama dengan K mod 10, kita akan menyimpan kunci-kunci tersebut menjadi 12, 22, dan 32. Nah, yang 12 mod 10 sama dengan 2, berarti simpan di indeks 2. Sedangkan untuk yang 22 mod 10 itu sama dengan 2. Nah, kan indeks 2 sudah ditempati. Jadi, cek indeks ketiga. Jika indeks 3 kosong, simpan di indeks ketiga. Lalu yang 32 mod 10. Hasilnya juga 2. Indeks 2 sudah ditempati. Cek indeks selanjutnya atau indeks 3. Nah, indeks 3 juga sudah ditempati. Jadi cek indeks 4. Jika indeks 4 kosong, simpan di indeks 4. Nah, jadi secara garis besar itu linear probing yaitu pengecekan indeks. Jika indeks sudah ditempati, maka dilanjutkan dengan indeks selanjutnya, begitu. Nah, di sini ada metode chaining dari open hashing. Contohnya nih, misal kita punya hash table berukuran 10 dan fungsi hash sederhana atau HK sama dengan K mod 10. Kita akan menyimpan kunci-kunci tersebut di, bilangnya masih sama ya, di 12, 22, dan 32. Yang pertama itu 12 mod 10.
hasilnya yaitu 2. Simpan di linked list pada indeks 2. Lalu ada selanjutnya yaitu ada 22 mod 10. Masih hasilnya sama yaitu 2. Nah, indeks 2 sudah ditempati. Jadi kita tambahkan 22 ke linked list pada indeks 2. Lalu selanjutnya ada 32 mod 10. Hasilnya juga 2. Indeks 2 sudah ditempati. Jadi tambahkan 32 ini ke linked list pada indeks 2. Jadi secara garis besar itu satu indeks bisa menjadi beberapa nilai, tetapi mereka semua ditempatkan di linked list. Nah, referensi PPT ini yaitu dari YouTube channel Study with Student dan ChatGPT. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.